Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya, assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel kami, Guru Garis Lucu. Hari ini kita akan belajar tentang sifat koligatif larutan. Jadi hari ini pelajaran kimia, kalian akan belajar tentang sifat koligatif, yaitu bab pertama di kelas 12 semester 1, gitu ya. Nah, sekarang kalian silahkan siapkan buku dulu, silahkan alat tulisnya disiapkan lagi. Terus jangan lupa berdoa dulu ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini masuk ke otak kalian dan bermanfaat gitu. Nah, kita mau belajar tentang sifat koligatif larutan. Sebelumnya, kalian kan sering dengar ya larutan garam, larutan urea, larutan gula gitu. Sebenarnya apa sih larutan itu? Jadi, larutan itu simpelnya dia itu terdiri dari campuran homogen, pelarut, dan terlarut. Contohnya nih, kalau kalian punya larutan gula, kalian masukkan gula ke dalam air, artinya larutan gula itu terdiri dari pelarut air dan zat terlarutnya gula gitu, dan mereka bercampur secara homogen. Sini kakak siapin gambarnya. Contohnya ini gulanya, ini airnya. Kalian masukin gula ke dalam air, kalian aduk, nanti terbentuk larutan yang homogen. Nah, ketika sudah bercampur menjadi larutan yang homogen, kalian udah nggak bisa bedain mana gulanya, mana airnya, sudah tercampur rata gitu. Kalau kalian masih bisa bedain mana zat terlarut, mana pelarutnya, itu artinya larutannya tidak homogen. Namanya itu bukan larutan tapi suspensi gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ya, udah paham larutan itu apa. Sekarang kita bahas tentang koligatif. Sifat koligatif larutan, apa itu koligatif? Di sini kakak kasih definisinya, yaitu suatu sifat larutan yang bergantung pada jumlah partikel zat terlarut dan tidak bergantung pada sifat zat terlarut. Maksudnya gimana, Kak? Jadi misalkan nih kalian punya dua larutan yang berbeda. Misalkan kalian punya larutan garam, kalian punya larutan gula. Selama jumlah partikelnya sama, nanti mereka bakal punya sifat koligatif yang sama. Nah, sifat koligatif yang kita pelajari adalah sifat fisiknya. Sifat fisik itu nanti terdiri dari titik didih, titik beku, tekanan uap, sama tekanan osmosis. Jadi ketika dua larutan yang beda jenis tapi jumlah partikelnya sama, nanti bakal titik didihnya sama, titik bekunya sama gitu ya. Nah, karena kita belajar tentang jumlah partikel, nah kalau jumlah partikel dalam suatu larutan dinyatakan dalam konsentrasi. Sebelumnya pas kalian kelas 11 kan kalian sudah belajar tentang konsentrasi ya. Nah, tapi di kelas 11 kalian belajar konsentrasinya gimana? Cuma molaritas kan ya. Molaritas itu nanti molaritas simbolnya adalah M besar. Nah, nanti di kelas 12 ini kalian belajar tentang dua besaran konsentrasi. Dua yang baru. Apa itu? Ada yang namanya molalitas. Molalitas, ada yang namanya fraksi mol. Fraksi mol. Kalau molalitas nanti simbolnya adalah M kecil. Kalau ini M besar, sorry, ini M besar kapital ya. Ini M kecil, ini X besar. Itu. Lanjut ya. Nah, konsentrasi yang pertama yang kita akan pelajari yaitu molaritas. Molaritas pakai R. Dia kakak pakai ink yang warna putih. Apa itu molaritas? Molaritas adalah jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan gitu. Contohnya nih, kakak tulis ya di sini rumusnya ya. Molaritas itu ingat-ingat simbolnya M besar. M besar itu adalah jumlah mol, berarti mol simbolnya N kecil ya, per 1 liter larutan, berarti volume dalam keadaan liter satuannya gitu. Jadi simple, M sama dengan N per V, V-nya liter. Cuma kalau di soal biasanya kan nggak langsung diketahui dalam bentuk mol, diketahuinya biasanya dalam bentuk massa atau gram. Jadi kalian bisa jabarkan aja molnya. Mol itu kan gram per mr ya, berarti gram per mr. Nah,
Di soal juga biasanya jarang diketahui dalam volume liter satuannya. Biasanya satuannya adalah mili. Nah, kalian ganti di sini pakai 1000 per volume, tapi satuannya mililiter. Jadi kalau satuannya liter, atasnya 1. Tapi kalau satuannya mililiter, atasnya 1000. Udah, ini adalah rumus dasar si konsentrasi. Ini kakak kasih kotakannya biar nggak lari-lari. Set. Ungu, gitu ya. Kemudian di soal biasanya juga nggak langsung diketahui begini teman-teman. Ada yang namanya konsentrasi larutannya ketika dia pekat. Jadi ketika larutannya dia pekat, kalau dia pekat biasanya yang diketahui itu bukan gram dan volume. Biasanya kalau dia larutannya pekat itu diketahuinya ada persennya. Misalkan kalian punya basa NaOH misalkan 40%, 50% gitu dalam keadaan persen, sama nanti diketahuinya massa jenis rho. Nah, kalau nanti diketahuinya persen sama massa jenis, kalian masukin rumus konsentrasi yang kedua, yaitu M sama dengan apa? Rho dikali persen dikali 10 per mr gitu. Jadi hari ini benar-benar kita belajarnya cuma tentang konsentrasi dulu ya. Nanti soalnya bakal kepakai terus. Kalian harus paham tentang konsentrasi dulu. Di video selanjutnya baru kita bahas tentang koligatifnya, gitu ya. Nah, kalau dari larutan pekat, biasanya si larutan pekat ini kan bakal diencerin ya. Biasanya kalau kalian diketahui larutan pekat pasti ada pengenceran. Nah, ada juga rumus pengenceran. Rumus pengenceran ada yang tahu apa? Pengenceran berarti rumusnya adalah M1V1 sama dengan M2V2. Di mana M1-nya itu adalah konsentrasi sebelum, V1-nya adalah volume sebelum diencerkan maksudnya. M2V2-nya adalah konsentrasi sesudah diencerkan, volume kedua adalah volume sesudah diencerkan. Gitu ya. Cukup jelas ya kalau tentang molaritas, kan kalian kelas 11 sudah banyak belajar ya tentang molaritas ya. Sekarang kita lanjut ke konsentrasi yang kedua. Konsentrasi yang kedua yaitu tentang molalitas. Jadi bedanya adalah R dan L. Jadi kalau cedel emang susah bedainnya ya, molalitas. Gitu. Sekarang kalau molalitas, apa itu molalitas? Molalitas itu adalah jumlah mol zat terlarut dalam 1 kg pelarut. Jadi bedanya molaritas sama molalitas adalah kalau molaritas yang dipakai adalah volume larutan, artinya volume keseluruhan. Tapi kalau molalitas yang dipakai adalah massa pelarut gitu. Massa pelarutnya aja, misalkan pelarutnya air berarti berapa gram airnya. Misalkan pelarutnya benzena berapa gram benzenanya gitu. Kakak tulisin rumusnya ya. Molalitas berarti M kecil sama dengan mol per massa zat pelarut. Berarti molnya di sini kakak simbolkan N kecil. Nah, massa pelarutnya kakak simbolkan P kecil. Nah, kalau bentuknya begini, M sama dengan N per P, P-nya itu dalam kilogram. Sama kayak tadi, kita jabarkan simbolnya tetap GR per MR. Nah, kalau di soal diketahuinya massanya dalam gram, berarti 1000 per P dalam gram. Gitu. Nah, kalau ini rumusnya cuma satu ini doang. Kalian ingat-ingat ya, bedanya. Ini pakainya pelarut. Nah, si P ini adalah massa pelarut, massa airnya doang. Gitu. Itu ya. Sampai sini paham ya? Paham Kak? Bagus. Lanjut kita ke slide selanjutnya. Konsentrasi yang ketiga yaitu fraksi mol, yang biasa disimbolkan dengan X besar. Apa itu fraksi mol? Yaitu perbandingan jumlah mol zat terlarut atau pelarut dengan jumlah mol larutan. Tuh. Jadi karena ada dua-duanya nih, mol zat terlarut atau pelarut. Jadi fraksi mol itu nanti bisa dua. Bisa fraksi mol terlarut, bisa fraksi mol pelarut gitu. Nanti sama-sama dibandingkan dengan jumlah mol larutan, di mana larutan itu adalah pelarut dan terlarut. Langsung aja contohnya nih, kalau kakak mau cari fraksi molnya terlarut berarti XT gitu ya.
XT sama dengan, nah perbandingannya siapa? Karena kita mau cari fraksi mol terlarut, berarti yang di atas adalah molnya si terlarut. Berarti NT per NT tambah NP. Gitu. Mol terlarut dibandingkan dengan mol larutan, dua-duanya. Nah, kalau kalian mau cari XP, gantian ya. Berarti sekarang siapa yang di atas? Iya, berarti yang di atas adalah molnya si pelarutnya. Berarti NP per NP tambah NT sama. Mol pelarut dibandingkan dengan mol larutan. Nah, yang harus kalian ingat adalah si XT ketika kalian tambahkan dengan XP, nanti jumlahnya akan selalu 1. Gitu. T dan P jumlahnya 1. Oke, gitu ya. Ini konsepnya. Sekarang kalau cuma ngafalin rumus kan biasanya susah hafal ya. Jadi kalian harus sering-sering latihan soal. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Tuh, masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama. Di sini ada soal nih. Kakak sudah siapkan soalnya. Jangan pakai kuning ya, pakainya putih aja ini ink-nya. Oke. Sebanyak 1,42 natrium sulfat dilarutkan dalam air hingga volumenya 500 ml. Tentukan molaritas larutan. Masih ingat molaritas, berarti simbolnya M kecil atau M besar? M besar. Rumusnya apa? M besar tadi ada gramnya, berarti pakai rumus yang udah dijabarin ya. Gram per mr kali 1000 per volume. Udah, ini mah tinggal masukin aja ya. Gramnya 1,42. Natrium sulfat apa rumusnya? Na2SO4. Na itu 23 kali 2 64 tambah S itu 32, O itu 16 kali 4 6. Berapa? 16 kali 4 3264 ya. Nah, kalian hitung nanti ketemu 142. Tuh. 142 kali 1000 per volumenya 500. Berarti berapa ini? 2 ya. Berarti 0,02 M. Yeay, so easy. Gampang kan ya? Karena emang soalnya gampang gitu doang. Lanjut ke soal selanjutnya. Soal yang kedua, tentukan fraksi mol larutan urea dalam air yang kadarnya 80%. Oke, ditanyakan adalah fraksi mol. Kalau ditanyainnya fraksi mol larutan urea, artinya itu maksudnya fraksi molnya si urea, berarti fraksi molnya si terlarutnya XT. XT rumusnya apa tadi? NT per NT tambah NP. Nah, Kak, kan kita pakainya mol, Kak. Kalau pakainya mol berarti kita harus tahu gram masing-masing, gitu kan? Nah, tapi kita cuma ada data dia kadarnya 80%. Nah, kita anggap larutan yang kita punya itu adalah 100 gram, gitu ya. Larutan 100 gram. Nah, kalau 80% dianggapnya 80 gramnya itu adalah miliknya si urea. Berarti sisanya berapa? 20 gramnya adalah si air atau H2O-nya gitu. Urea itu si rumusnya adalah CO NH2 2 kali. Kalau kalian hitung MR nanti 60. Kalau air berarti H2O. H2 itu 18. Dia 60 18. Udah tinggal dimasukin ke rumusnya. Berarti gram per MR-nya si terlarutnya siapa? Ureanya kan ya. Berarti 80 per 60 per 80 per 60 ditambah 20 per 18. Ini sekitar 1,1 ya, 4 per 3. 1,1 ditambah 1,3, maaf ya. 1,3 ini 1,1. Nanti jawabannya sekitar 0,054. Betul ya? Atau 0,54? Iya, 0,54 ya, salah, nggak ada nolnya. Udah, gitu aja. Pokoknya kalau ingat-ingat, kalau kadarnya 80% artinya 80-nya itu yang terlarut, sisanya 20%-nya adalah si pelarutnya. Oke, lanjut. Masih kuat ya? Masih semangat? Masih. Ini soalnya ada 4, baru 2 lagi gitu ya.
Oke, sekarang ada soal, hitunglah molalitas 6 gram NaOH yang dilarutkan dalam air hingga volumenya 400 ml. Massa jenis larutan adalah 1,015 gram per mili. Apa nih Kak, ada massa jenis segala? Ya udah, kita pokoknya kalau ada soal panjang kalian fokus dengan apa yang ditanyakan. Dia tanya apa? Molalitas. Berarti M kecil ya. M kecil itu rumusnya apa? Ada gram, berarti gram per mr kali 1000 per P dalam gram. P itu massa pelarut. Di sini berarti massa air karena pelarutnya air. Berarti massa airnya itu berapa maksud dia? Oke, data yang udah diketahui kita masukin ya. Gramnya berarti gram terlarutnya berapa? Terlarutnya siapa sih? NaOH ya. Berapa gram? 6. Berarti 6 per mr-nya berapa? NaOH. Na itu berapa tadi? Sambil dihafalin ya, udah kelas 12 mah harus hafal. Yang terkenal aja, NaOHS gitu-gitu. Na itu 23, O itu 16, H itu 1. Berarti jumlahnya 40. Berarti 6 per 40 dikali 1000 per P-nya. P-nya itu apa sih? Massa pelarut ya. Tapi di soal Kak, dia bilangnya dimasukkan ke dalam air hingga volume 400. Berarti 400 itu kan volume total. Nah, taunya airnya berapa gimana? Nah, kan ada clue nih. Di sini ada massa jenis. Massa jenis itu rumusnya apa sih? Simbolnya maksudnya Kak, Rho gitu ya. Rho itu apa sih? Massa per volume. Nah, kita kan butuhnya dalam bentuk massa ya, bukan dalam bentuk volume. Berarti kalau volume adalah M kali Rho. Sorry, kita nyari apa sih? Kita nyari M maksudnya ya. Berarti salah ini, hapus. Berarti M sama dengan Rho kali V. Maaf. Rho-nya berapa Kak? Rho-nya itu 1,015. Volumenya 400. Nah, kalian itu pakai kalkulator berapa? 1,015 dikali 400. Berapa? 406. 406 ini kan larutan ya, otomatis ini itu udah perpaduan antara terlarut dan pelarut. Nah, terlarutnya siapa sih? Terlarutnya NaOH berapa? 6. Berarti pelarutnya berapa? Airnya 400. Gitu ya. Berarti ini 6, di sini 400 gitu. Masukin di sini, berarti sini 400. Dah, tinggal kalian selesaikan. Coret ya. Nah, tinggal 6 per 16. Berarti berapa tuh? 3 per 8. Gitu. M kecil satuannya. Gampang kan? Gampang dong ya. Nah, kita masuk ke soal terakhir. Ya, soal terakhir. Baca dulu ya. Agak panjang soalnya. Diketahui massa jenis asam sulfat pekat 49% adalah 1,3 kg per liter. Diketahui mR-nya 98. Berapakah volume asam sulfat pekat yang diperlukan untuk memperoleh 260 ml asam sulfat 0,05 m? Oke, jadi kalian harus pahami dulu soalnya nih. Jadi kalian di situ punya asam sulfat pekat. Kalian mau gimana caranya nih? Kalian mau bikin larutan yang lebih encer 0,05 gitu dengan volume 260, gimana caranya gitu. Kan kalau dari pekat ke encer kan berarti harus ada proses pengenceran. Kalau proses pengenceran rumusnya apa? M1V1 sama dengan M2V2. M2V2 nya aman nih karena kita tahu semua M2 nya berarti 0,05, volumenya 260 setelah diencerkan, pengennya segitu. Tapi si sebelumnya M1V1 nya sama-sama kita nggak tahu M1 nya berapa, V1 nya berapa. Nah, karena V1 nya kita tanya di soal ditanyakan V1 nya berapa, berarti kita bisa cari M1 nya, pasti ada jalannya. Nggak mungkin dua-duanya nggak diketahui, itu nggak mungkin gitu ya. Berarti kita harus apa Kak? Ya udah, kita berarti harus tahu konsentrasi sebelum diencerkan atau M1 nya gitu. M1, nah kalau pekat diketahui konsentrasi, diketahui massa jenis sama persen, berarti pakai rumus yang itu, yang pakai rho itu. Berarti rho 10% per mR. Masukin deh. Rho-nya berapa? Rho-nya 1,3 Kak. Masukin 1,3 kali 10
persennya berapa? 49 per 100 Kak? Enggak, persennya nggak usah ditulis, cuma angkanya doang. Berarti 49 per mr asam sulfat berapa? Asam sulfatnya ini udah ada Kak, 98. Berarti 98. Nah, ini konsentrasi saat pekat awalnya. Dapat ya, sama ini dapat 2 ya. Jadi sama ini dapat 5 ya. 1,3 kali 5 berapa? 6,5 m. Oh, ternyata larutan pekat yang kalian punya adalah 6,5 m. Nah, udah tinggal diajarin pakai rumus pengajaran ya. M1 dikali V1 sama dengan M2 dikali V2. M1-nya berapa? 6,5. Nah, volumenya kita nggak tahu volume awal si pekatnya berapa yang kita butuhkan. Kita pengen M2-nya 0,05, volumenya 260. Jadi volume satunya sama dengan ini kali ini berapa? 13. 1. Berapa Cin? 1,3 ya. Per 6,5 ya. Ya nggak sih, teman-teman? 0,05 kali 260 kan 1,3 ya. Ya nggak? 0,05 kali 260 13. Sorry, 13 dibagi 6,5 berapa? 2 mili. 13 dibagi 6,5 bukan dibagi 0,5 ya. 2 mili. Jadi emang bener-bener butuh sedikit banget. Karena kan artinya pekat ya, dari 6,5 mau kalian ubah jadi 0,05. Jadi bener-bener cuma butuh 1 tetes aja gitu ya. Udah gampang kan? Iya, emang kalau dibikin gampang mah gampang ya kimia. Gitu. Jadi hari ini kita hanya fokus belajar tentang konsentrasi. Nanti di video selanjutnya kita akan membahas tentang sifat koligatif dan contoh-contoh soalnya gitu ya. Oke, sekian dari kakak video kali ini. Semoga bermanfaat ya. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu karena subscribe itu gratis biar nanti kakak lebih semangat untuk bikin video-video selanjutnya gitu ya. Kemudian kalau kalian, oh ini videonya bagus nih, bermanfaat, kalian jangan lupa share ke teman-teman kalian dan di like gitu. Terus kalau kalian pengen request kak bikin ini dong, bikin itu dong, silahkan kalian tinggalkan komen di bawah. Insya Allah sebisa mungkin nanti kita kabulkan permintaan kalian. Oke, sekian dari kakak. Semoga kalian sehat selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Assalamualaikum.